sehat semuanya ya. Amin. Nah, sebelum mulai pelajaran, coba anak-anak malam perhatikan dulu lingkungan sekitarnya. Apakah masih ada yang kotor? Nah, jika ada yang kotor, tolong sampahnya dibuang ke tong sampah ya, supaya kita belajarnya nyaman. Nah, setelah sampahnya dibuang, anak-anak mau 5, jangan lupa tangannya dicuci supaya kuman yang ada di tangan anak-anak mau 5 jadi hilang. Ya betul, kita harus berwudu dulu. Kemarin kita sudah belajar tata cara berwudu dengan baik dan benar. Nah, Mu'allimah harap anak-anak Mu'allimah sudah bisa berwudu dengan baik dan benar. Nah, sekarang waktunya sholat duha. Anak-anak Mu'allimah, coba perhatikan video tata cara sholat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anakku semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama Mu'allim semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kita senantiasa dalam bimbingan dan perlindungan Allah SWT, dan kita senantiasa sehat dalam suasana wabah corona. Baik anak semua, untuk materi belajar Saqafatul Hayah untuk hari ini adalah kita akan belajar tentang sholat sunnah duha. Namun untuk anak-anakku ketahui, sebelum kita nanti praktek sholat bersama Mu'allim, perlu Mu'allim sampaikan tentang syarat sahnya sholat. Perlu sekali anak-anakku semua mengetahui tentang syarat sahnya sholat. Bagaimana supaya sholat kita sah, tentunya harus tahu kita. Ada berapa syarat sah sholat? Coba nanti semua ya, Mu'allim sebutkan satu. Yang pertama adalah kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apakah hadas kecil itu anak-anak? Hadas kecil adalah ketika terjadi keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul jalan depan, dubur jalan belakang. Kubul keluar benda cair, belakang keluar benda padat atau benda gas. Paham anak-anak? Nah, itulah hadas kecil. Ya. Maka kalau hadas kecil itu mewajibkan wudhu. Kemudian apa hadas besar? Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Ya. Tapi mandi bukan mandi biasa, mandi wajib namanya, yaitu membasahi seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, yaitu namanya mandi wajib karena dosa. Baik. Jadi pertama apa tadi? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan kita, pakaiannya, dan tempatnya sholat dari najis. Kalau kita mau sholat semua harus fresh, suci semuanya, bersih. Badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya sholat juga harus suci. Misalkan pakai sajadah, maka sajadahnya harus suci. Suci dari apa? Suci dari najis. Misalkan najis, ya nak ya, pipis kita najis. Misalkan kena ciri ayam, najis. Ciri kita najis. Itu contoh benda najis. Darah nanah najis. Contoh najis ya. Maka badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Apakah aurat itu anak-anak?
Aurat itu adalah sesuatu yang ketika dinampakkan tak layak, tak boleh, memalukan. Nah, itu sesuatu yang tak layak dinampakkan, tak boleh dinampakkan, tak boleh dibuka. Kalau dibuka bagaimana? Dosa. Aurat, ya. Nah, gimana auratnya laki-laki ketika sholat? Auratnya laki-laki ketika sholat adalah mulai pusat, atas pusat ini sampai lutut. Pusat tak boleh nampak, lutut tak boleh nampak. Ini aurat laki-laki ketika sholat. Nah, mana aurat perempuan? Aurat perempuan adalah seluruh badan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki tak boleh nampak, kecuali muka atau wajah dan kedua telapak tangan. Maka anakku semua kalau pakai mengkena hati-hati, pakai mengkena yang bagus, jangan sampai rambut kepala kita nampak. Ini perempuan kalau nampak rambut begini tak boleh, harus tertutup sampai dagu sini, tak boleh nampak. Lehernya pun tak boleh nampak perempuan. Tangan harus sampai pergelangan. Nah, tak boleh nampak pergelangan ke atas, tak boleh nampak. Ya. Jadi yang boleh nampak apa perempuan? Wajah dan kedua telapak tangan. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah menghadap kiblat. Kemana menghadap kiblat itu? Menghadap kiblat adalah ke arah Ka'bah. Tahu anak Ka'bah? Di mana Ka'bah? Ka'bah itu sebuah bangunan. Yang tepatnya ada di kota Mekah di Saudi Arabia. Bangunan kotak berwarna hitam dinamakan Ka'bah. Itulah arah kiblat seluruh umat Islam ketika mereka melaksanakan atau mendirikan sholat. Jadi yang keempat menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat. Otomatis kalau belum masuk waktu sholat, maka ketika yang akan dilakukan adalah sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya, maka harus tengok waktunya, sudah masuk waktu atau belum. Baik kananku semua, itu beberapa syarat sholat. Jadi ada berapa syarat sholat anak? Ada 5. Khomsatun. Ada berapa? 5. Hafalkan bagus ya. Baik. Kalau kita sudah memenuhi syarat untuk sholat, pertama, tidak berhadas kecil, tidak berhadas besar. Kedua, pakaian badan dan tempat sholat sudah suci dari najis. 3, sudah menutup aurat. 4, sudah menghadap kiblat. 5, masuk waktu. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui syarat-syarat sholat, juga wajib kiranya kita mengetahui tentang rukunnya sholat. Ya, jadi rukun itu pokok. Sesuatu yang pokok itu harus dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi tak sempurna, sehingga tak sah sholatnya ketika rukunnya tidak dilaksanakan. Baik, ada berapa rukun sholat? Rukun sholat itu anak-anakku semua ada 13. Ya, ada berapa anak-anakku? 13. Salah satu asyara 13. Yang pertama adalah niat. Seperti pernah saya sampaikan kan, di mana letaknya niat? Niat tempatnya ada di dalam hati, ada di dalam hati. Nah, lafadznya niat seperti apa? Lafadznya niat tergantung niat sholat apa yang kita lakukan. Kalau yang akan kita lakukan sholat sunat duha, maka niatnya adalah sholat sunat duha. Usolli sunatad duha rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Ini lafadznya niat.
Sedangkan tempatnya niat, membaca niat itu ada di dalam hati. Yang kedua, apa rukunnya? Yaitu berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu, ya wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau tak mampu bagaimana? Boleh duduk. Nah, boleh sholat sambil duduk. Nih, duduk kan? Kalau tak pandai duduk, tidur miring. Ini sholatnya begini, tidur miring. Nah, ini kan? Nah, nih. Nah. Kalau tak mampu tidur miring, terlentang. Nah, nih, sholatnya seperti ini. Nah, terlentang. Tak mampu ngapa-ngapain sekarang. Berdiri tak pandai, duduk tak pandai, terlentang tak pandai. Sudah tak apa-apa lagi, tak mampu lagi apa-apa. Disolati. Mau anak-anak disolati? Nah, sebelum kita disolati, maka sholatlah kita dulu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Paham tuh? Nah, ini penting nih, pesan untuk malam pertama, juga pesan untuk anak-anakku semua. Ya, berdiri. Yang ketiga apa anak-anakku? Takbiratul ihram. Seperti apa takbiratul ihram? Yaitu kita membaca takbir. Allahu Akbar. Takbir yang pertama dalam sholat namanya takbiratul ihram. Kemudian yang keempat adalah membaca Fatihah atau membaca suratul Fatihah. Yang kelima, rukuk. Rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Apa tumakninah itu? Tumakninah itu adalah tumakninah itu diam sejenak, ya. Diam sejenak. Sekedar kita membaca subhanallah lamanya. Artinya apa? Dengan tumakninah itu artinya kita menenangkan diri. Setelah rukuk, tenang dulu. Nah, tenang, baru kita membaca subhanarabbiyal azim. Nah, jeda antara rukuk dengan i'tidal namanya tumakninah. Nah. Yang kelima, i'tidal. Apa i'tidal, Nana? I'tidal itu bangun dari rukuk. Nah, ini rukuk. Nah, ini i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini i'tidal. Ya, i'tidal. Selesai i'tidal. Nah, apa bacanya i'tidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Beserta tumakninah. Jadi bacaan-bacaan dalam sujud, bacaan i'tidal, bacaan rukuk itu namanya jeda ketika kita tumakninah. Ya, maka sholat tidak boleh cepat. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali beserta tumakninah. Ya, sujudnya 2 kali beserta tumakninah. Ya. Berapa kali sujud anak-anak? Setiap rakaat sujudnya 2 kali plus tumakninah. Tumakninah wajib. Tumakninah itu tenang ketika kita melakukan rukuk, sujud, i'tidal. Rukuk, i'tidal, sujud, tenang. Tidak boleh cepat-cepat. Ya. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Kalau sujud 2 kali tadi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Tumakninah juga di sini ya. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, membaca
tasyahud akhir atau tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai innaka hamidum majid. Nanti akan mengalami praktekan nanti kan. Itu bacaannya. Selesai membaca tahiyat yang ke-10, kemudian yang ke-11 sekarang apa? Yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sempurnakan lebih bagus. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sempurnanya. Baik. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Jadi salam itu wajibnya 1 kali. Yang kedua sunnah. Tapi ingat, walaupun sunnah bukan berarti tak penting. Walaupun sunnah itu penting dilakukan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang kedua ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yang ke-13 adalah tartib, berurutan, mulai dari niat, berdiri takbiratul ihram sampai salam, harus berurutan sesuai dengan aturan fikih yang sudah kita pelajari. Ya, semoga anak semua paham. Nanti kita mulai praktekkan, kita nggak bagus-bagus. Baik tuh? Oke, baik. Nah, sekarang sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yuk, kita baca sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, sekarang kita masuk pelajaran kita yaitu hifzul Quran. Nah, anak-anak Malima, sebelumnya kita sudah menghafal surah An-Naba ayat 1 sampai 24. Nah, sebelum kita memasuki ayat yang ke-25, maka baiknya kita murojaah dulu. Yuk, kita baca sama-sama surah An-Naba ayat 1 sampai 24. Ikuti Ma'alimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa
kita akan menghafal surah An-Naba ayat 25. Ikuti ma'limah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hamiman wa ghassaqa. Kita baca 3 kali ya. Illa hamiman wa ghassaqa. Sekali lagi. Illa hamiman wa ghassaqa. Nah, sekarang kita hafalkan sepenggal-sepenggal dulu ya. Nah, yuk ikuti ma'limah. Illa hamiman, illa hamiman, illa hamiman. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu wa ghassaqa, wa ghassaqa, wa ghassaqa. Nah, sekarang kita sempurnakan ayatnya ya. Illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Nah, ayat yang ke-25 tadi yang kita baca, ulang terus ya sampai hafal. Nah, sekarang kita akan murojaah lagi atau kita baca lagi dari ayat 1 sampai ayat 25. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba fasuyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha
suara pendek. Mualim mengharapkan anak-anak mualimah bisa membacanya dengan baik dan makhraj yang benar. Nah, sekarang mualimah akan memberikan latihan untuk anak-anak mualimah di rumah. Perhatikan ya, bagaimana cara menyambungkan huruf yang kita pelajari pada bahasa Arab. Nah, sekarang kita akan praktekkan menulis huruf sambung, yaitu huruf ta dan da. Ta, da, kemudian ja, ro. Nah, tugas anak-anak mualimah menulis huruf hijaiyah ini sampai 10 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini nanti ditulis di buku warna merah. Kemudian kirimkan ke WhatsApp mualimah ya. Kita masuk materi kita yaitu menyambung huruf. Kemarin kita sudah belajar berapa metode kemarin? Ada 4, yaitu yang pertama huruf yang hanya bisa disambungkan ke kanan dan tidak bisa disambung ke kiri, yaitu huruf apa kemarin? Ada alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Ada alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Yang kedua, apa kemarin? Huruf yang ketika disambung hanya terlihat bagian kepalanya saja. Huruf apa saja? Ada huruf ha, jim, ha, kho, apa lagi? Sin, shin, sod, sod, dot, ain, ghain, fa, qaf, dan qaf. Huruf yang ketika disambung hanya terlihat bagian kepalanya saja. Jim, ha, kho, sin, shin, sod, dot, ain, ghain, fa, dan qaf. Selanjutnya metode yang ketiga apa kemarin? Yang ketiga apa kemarin? Yaitu huruf yang ketika disambung bentuknya hampir sama. Yang membedakan hanya jumlah dan letak titiknya. Hurufnya ada berapa kemarin? Ada 5. Huruf apa saja? Ba, ta, sa, apa lagi? Ya, huruf nun, dan terakhir huruf ya. Ini yang ketiga. Selanjutnya yang keempat kemarin apa? Huruf apa keempat? Huruf ha. Ha besar. Ha besar ketika di awal bentuknya berbeda, di
Selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh huruf mim. Huruf mim kalau disambungkan seperti apa bentuknya? Nah, kalau mim ini di tengah dia berbeda, di awal dia berbeda. Bentuknya seperti ini. Mim. Kalau di tengah sedikit seperti ini. Nah, dan kalau di akhir kembali lagi seperti awal. Mim, mim, dan mim. Awal dia seperti ini, tengah dia seperti ini, kalau di akhir seperti ini. Selanjutnya yang ke-8 yaitu huruf ain. Ain. Nah, yang ke-8 huruf ain. Huruf ain seperti apa? Ya, seperti ini kan? Kalau di awal dia hanya diambil bagian kepalanya saja. Kalau di awal dia seperti ini, ambil bagian kepalanya. Tapi kalau di tengah huruf ain berbeda lagi. Dia seperti ini. Kalau di akhir dia seperti ini. Tidak sama bentuknya seperti di awal dan tidak juga sama dengan bentuk tunggal. Ada bulatnya di atas, baru lengkungnya ke bawah. Dan kita sudah mempelajari cara menyambung huruf dengan 8 metode. Yang pertama apa tadi? Huruf yang hanya bisa disambungkan ke kanan dan tidak bisa disambungkan ke kiri. Yang kedua, huruf yang ketika disambung hanya terlihat bagian kepalanya saja. Yang ketiga yaitu huruf yang ketika disambung bentuknya hampir sama, yang membedakan hanya letak dan jumlah titiknya. Yang keempat yaitu huruf H, yaitu ketika disambung bentuknya di awal berbeda, di akhir, di tengah berbeda, dan di akhir berbeda lagi. Yang kelima yaitu huruf kaf. Kaf kalau disambung dia seperti huruf S. Lalu di tengah dia sama dengan di awal, membedakan hanya ada sambungannya. Kalau di akhir dia kembali ke bentuk semula. Ini huruf yang keenam, huruf lam. Bentuknya seperti ini ketika disambung. Yang ketujuh huruf mim. Bentuknya seperti ini kalau disambung. Yang ke-8 huruf ain. Kalau disambung dia di awal dia ambil bagian kepalanya saja. Kalau di tengah kursi bulat kayak gini, bulatnya silang. Nah, kalimat kasih besar ya. Kalau di tengah dia seperti ini. Seperti ini. Kalau di akhir dia seperti ini. Nah, Walimah harapkan anak-anak Walimah sudah bisa menyambung huruf-huruf hijaiyah dengan 8 langkah yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang Walimah akan mencontohkan bagaimana cara menyambung dengan metode yang ke-5 sampai 8 tadi ya. Ada huruf apa saja tadi? Ada huruf kaf. Ada huruf apa lagi? Lam. Habis itu huruf mim.
mim, bil lam, dan terakhir huruf ain. Nah, bagaimana cara menyambungkan huruf ini? Ha, kita ambil bagian kepalanya saja. Ha, lalu sambungkan dengan huruf dal. Ha, ini hanya bisa disambungkan ke kanan dan tidak bisa disambungkan ke kiri. Berarti setelah dal tidak disambungkan lagi. Ambil huruf ba, berarti ba di awal lagi. Ba bentuknya di awal seperti ini kan? Habis itu gabungkan dengan huruf H besar. H besar kalau di tengah bentuknya seperti angka 8. H. Selanjutnya gabungkan dengan huruf K. Karena tidak di akhir masih ada huruf mim, maka bentuknya seperti huruf S. Gabungkan dengan kaf, lalu gabungkan dengan mim. Mim, gabungkan dengan lam. Nah, lam kalau di awal bentuknya seperti ini tadi kan? Setelah itu gabungkan dengan ain. Ain kalau di akhir, nah, ini huruf H, dal, ba, ha, kaf, mim, lam, dan ain. Begitulah cara menyambung huruf dengan 8 langkah yang sudah kita pelajari. Mualimah harapkan anak-anak mualimah sudah bisa menyambung huruf-huruf hijaiyah dengan 8 langkah yang sudah kita pelajari. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mualimah harapkan anak-anak mualimah sudah bisa menghafal surah An-Naba 1 sampai 25 dan bisa membaca Iqra dengan makhraj yang benar, dengan suara yang pendek-pendek, tidak boleh panjang, dan anak-anak mualimah bisa menyambung huruf hijaiyah dengan 8 langkah yang sudah kita pelajari. Demikian mualimah tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan